Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eni Farida selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Pohon serta teman-teman seperjuangan yang akan melakukan presentasi bersama saya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Binta Mutia Rizky selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi ini adalah kelompok 4 dengan judul makalah penyerapan air dan mineral. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Aida Maharani, yang kedua Alia Hastuti, yang ketiga Astri Wisesa Indasari, dan yang keempat saya sendiri Binta Mutia Rizky. Baiklah, sekarang sesi presentasi bisa kita mulai. Kepada pemateri dari kelompok 4, dipersilahkan. Saya ulangin karena tadi belum mengaktifkan suara. Jadi saya akan menjelaskan mengenai penyerapan air dan mineral. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup, tumbuhan membutuhkan zat-zat yang penting seperti air mineral, karbon, dioksida, dan zat lainnya yang diperoleh dari udara maupun tanah. Air dan mineral sendiri dapat diperoleh tumbuhan melalui ujung akar dan rambut-rambutnya. Untuk memperoleh air dan mineral tersebut, dibutuhkan suatu proses pengangkutan langsung melalui pembuluh kayu maupun secara tidak langsung. Penyerapan air dan mineral tersebut dibutuhkan untuk mendukung proses fotosintesis. Oleh sebab itu, proses ini sangatlah penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Next. Proses penyerapan air dan mineral dapat dilakukan secara osmosis dan transport aktif. Untuk pengangkutan secara osmosis, air dan mineral dari dalam tanah diserap oleh tumbuhan melalui ujung akar, kemudian dialirkan ke endodermis melalui proses osmosis sampai menuju ke pembuluh silam. Proses tersebut disebut juga dengan pengangkutan ekstravaskuler, karena pengangkutannya terjadi di luar berkas pembuluh. Nah, kemudian air dan mineral dialirkan dari sel satu ke sel lainnya secara horizontal dan sel epidermis hingga korteks dan endodermis sampai pada pembuluh kayu. Selanjutnya, air dan mineral akan diangkut menuju daun untuk bahan proses fotosintesis. Nah, pengangkutan tersebut terjadi melalui pembuluh angkut, yaitu pembuluh silam. Maka, pengangkutan tersebut dapat disebut juga dengan pengangkutan vaskular. Sedangkan untuk penyerapan air dan mineral melalui transport aktif, mineral tanah masuk ke dalam sel tumbuhan secara transport aktif melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Pengangkutan ini juga membutuhkan bantuan dari protein pembawa yang terdapat pada membran sel serta tenaga atau energi yang diperoleh dari hidrolisis ATP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang jenis proses penyerapan air dan mineral. Jadi ada 3 jenis cara atau proses penyerapan unsur hara atau air dan hara mineral ke permukaan bulu akar, yaitu melalui yang pertama ada aliran massa atau mass flow,
Yang kedua ada peristiwa intersepsi akar atau root interception, dan yang ketiga ada peristiwa difusi atau diffusion. Yang pertama itu aliran massa. Aliran massa itu merupakan gerakan larutan hara atau air dan hara mineral ke permukaan akar yang digerakkan oleh transpirasi tanaman. Aliran massa terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air yang digerakkan oleh lepasnya molekul air melalui penguapan atau transpirasi. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa intersepsi akar atau root interception. Intersepsi akar itu terjadi akibat dari pertumbuhan akar dari pendek menjadi lebih panjang, dari tidak bercabang menjadi bercabang, dari bercabang sedikit menjadi bercabang banyak. Terus sebagai akibat dari pertumbuhan ini, akar-akar yang terbentuk itu menjangkau bagian-bagian media tanam yang tadinya belum terjangkau. Bertambahnya jangkauan tersebut itu tentu saja bertambah pula unsur hara yang bisa kontak dengan permukaan bulu-bulu akar dan selanjutnya dapat diserap oleh akar tanaman. Kuantitas unsur hara yang dapat mencapai permukaan akar sendiri itu melalui peristiwa aliran massa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sifat-sifat media tumbuh, kondisi iklim, kelarutan hara, dan spesies tanaman. Kemudian yang ketiga itu ada peristiwa difusi atau diffusion. Difusi sendiri adalah peristiwa bergeraknya molekul-molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Jadi, gerakan molekul atau hara terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi atau concentration gradient. Hara yang diangkut ke permukaan akar melalui proses difusi itu tidak dapat dihitung secara langsung, tetapi dihitung sebagai selisih dari penyerapan hara total oleh tanaman, dikurangi penyerapan oleh aliran massa, dan dikurangi kembali dengan penyerapan oleh pertumbuhan akar. Kecepatan difusi sendiri itu tergantung pada diffusion koefisien, ketersediaan air tanah, suhu tanah, porositas tanah, dan konsentrasi ion dalam tanah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh pada proses penyerapan air dan mineral. Yang pertama ada daya tekan akar. Daya tekan akar menjadi salah satu pendorong air masuk ke dalam akar yang berasal dari tanah. Yang kedua ada daya hisap daun. Pada daun terjadi proses transpirasi. Saat transpirasi, lepasnya molekul air diikuti dengan naiknya air pada akar dan batang. Selanjutnya, air dari tanah akan terserap melalui akar. Yang ketiga ada daya kapilaritas. Penyerapan air dan mineral mengikuti proses kapilaritas. Daya kapilaritas disebabkan adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adesi antara molekul air dengan dinding pada pembuluh xilem. Kohesi dan adesi selanjutnya akan menimbulkan tarikan terhadap molekul air dan akar sampai ke dalam daun secara bersambungan. Sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah peran proses penyerapan air dan mineral bagi tanaman. Peran proses penyerapan air dan mineral bagi tanaman terdapat dua hal. Yang pertama adalah penyerapan air dan mineral memiliki peran yang sangat penting bagi tanaman. Salah satunya ialah penyerapan unsur hara, yang mana penyerapan unsur hara dapat menghasilkan pembentukan tunas daun menjadi lebih banyak apabila penyerapan unsur hara berjumlah besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Campbell et al. Pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyerapan unsur hara dalam jumlah besar sangat penting karena apabila unsur hara tersebut hanya memiliki jumlah yang sedikit, maka akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang kurang optimal. Penyerapan unsur hara yang sedikit tersebut dapat disebabkan karena adanya unsur hara yang terikat kuat dalam tanah atau dalam bentuk bahan kimia, sehingga sulit untuk diserap oleh tanaman. Yang selanjutnya yaitu
Penyerapan air bagi tanaman berperan sebagai peningkatan kandungan air yang berada di dalam sel yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas sel, salah satunya yaitu untuk fotosintesis dan peredaran fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Parera pada tahun 1997 dalam Fitriani HP dan Widianti L pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyerapan air yang banyak akan mendorong pemanjangan sel dan pembesaran sel yang dapat mengakibatkan bobot basa tanaman. Apabila pertumbuhan tinggi dan jumlah mengalami peningkatan, maka berat basah juga akan meningkat. Sekian presentasi pada hari ini. Berdasarkan presentasi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan, di antaranya, akar merupakan organ penting dalam proses penyerapan air dan mineral, yang mana penyerapan tersebut dapat dilakukan secara osmosis dan transport aktif. Yang kedua, terdapat 3 jenis cara atau proses penyerapan unsur hara air, yaitu aliran massa, intersepsi akar, dan difusi. Yang ketiga adalah faktor yang berpengaruh pada proses penyerapan air dan mineral dapat dibagi menjadi 3, yaitu daya tekan akar, daya hisap daun, dan daya kapilaritas. Dan yang terakhir, penyerapan air dan mineral memiliki peran yang penting bagi tanaman. Contohnya ialah sebagai penghasil pembentuk tunas daun dan sebagai peningkatan kandungan air yang berada di dalam sel. Kepada Ibu Eni Farida dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan presentasi kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan saya dan kelompok saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.